Halo adik-adik, jumpa lagi kita di sekolah minggu. Ya, kakak sebenarnya kangen sekali sama kalian untuk kita bertemu kembali. Tapi tidak boleh ya. Nah, kalau kumpul-kumpul nanti kita kena lagi ya. Ada yang tertular. Puji Tuhan, jadi lebih baik kita berdiam diri dulu, baru nanti setelah virusnya sudah tidak terlalu ganas lagi, baru kita memulai kembali. Nah, adik-adik, siapa di sini yang selalu rindu untuk memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan? Ya, Tuhan kasih mulut untuk kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, bernyanyi untuk Tuhan, ya. Apalagi kakak senang banget kalau udah denger lagu-lagu sekolah minggu, hati kakak senang sekali ya. Tadinya sedih jadi bersuka cita. Nah, tiba saatnya kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini. Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk kami berada di dalam keadaan sehat. Kalaupun kami sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau memulai ibadah sekolah minggu lagi. Kami akan mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, siapa yang merasa diberkati? Angkat tangan. Kakak nggak lihat, tapi kalian angkat tangan sendiri. Aku diberkati, gitu. Siapa yang merasa diberkati? Ya, kakak merasa diberkati. Walaupun istilahnya, Kak, aku bukan nggak banyak duit, Kak, aku sedikit duitnya, Kak, aku nggak punya ini, Kak, aku nggak punya ini. Diberkati itu bukan hal duitnya adik-adik, tapi hal sukacita dan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus selalu memberkati lewat itu. Percuma lah kalau banyak duit, punya ini itu segalanya, tapi hati kita sedih, hati kita susah, pikiran kita kacau ya. Nah, diberkati itu adalah merupakan damai sejahtera ada di hati dan pikiran kita ya. Dan karena kita merasa cukup atas apa yang Tuhan buat ya. Lagu-lagu ini kita akan menyanyikan bahwa aku diberkati ya. Sepanjang hidupku diberkati. Adik-adik nyanyi dengan iman ya. Nah, ada lagu lagi, kakak kasih. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong. Nah, adik-adik, siapa yang hatinya suka selalu dicolong? Ayo, siapa? Nah, yang selalu dicolong hatinya. Kak, gimana sih Kak kalau hatinya dicolong? Kalau hatinya dicolong itu adalah kalau kalian selalu merasa sedih, kalau kalian gak mau ikut sekolah minggu, bosen. Nah, itu hatinya lagi dicolong iblis supaya kalian tidak ikut sekolah minggu, supaya kalian main aja, nonton film yang lain. Nah, iblis sedang mencuri hati kalian. Awas ya. Ya, yuk kita nyanyikan pujian ini dulu ya. Bersukacita selalu ya. Puji Tuhan.
Sukacitaku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari
roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Adik-adik sudah sukacita hatinya ya. Yang tadinya sedih, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita akan kembali bersukacita. Ya, karena apa? Roh Allah ada di dalam kita. Tadi lagu terakhir apa? Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Ya, hatinya menari, bersukacita ya. Nah, sebentar kita akan mau menonton film sekolah minggu. Berseri nih adik-adik. Jangan absen-absen ya. Ntar ketinggalan. Minggu lalu kita kakak ingatin kembali, minggu lalu kita melihat cerita bahwa Musa menyeberang laut Teberau. Nah, laut itu terbelah menjadi dua. Dengan apa? Tongkatnya. Tapi orang Mesir langsung habis ya, tenggelam. Siapa lagi? Oh, Musa melemparkan tongkatnya ya ke sungai. Sungainya airnya menjadi manis, tadinya pahit ya. Sungai di Elim ya, namanya Mara. Musa akhirnya namain Mara. Nah, adik-adik, berarti tongkatnya Musa ajaib ya, tongkatnya ya. Nah, bukan tongkatnya aja yang ajaib, tapi kuasa Tuhan yang ada di dalam tongkat itu. Karena tongkat itu adalah pemberian daripada Tuhan Allah ya. Jadi ada kuasanya ya. Kalau yang menggunakan si Musa, yang lain nggak bisa ya. Nah, Musa dan Harun, yang orang yang telah ditunjuk Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat apalagi kelanjutannya setelah Israel melewati laut Teberau, Elim ya. Lalu nanti mereka kemana lagi? Enggak berdiam di suatu tempat. Mereka berhenti untuk sementara istirahat. Lalu lanjut lagi untuk kemana? Ke tanah Kanaan ya. Yuk kita simak lagi kemana nih ya. Kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami sudah bersuka cita, hati kami sudah bergembira. Saatnya kami menyiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena hati kami sudah terbuka untuk Engkau, hati kami sudah bersuka cita. Biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami, di tengah hati kami yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Kami akan duduk diam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu
dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh.
Makanlah itu pada hari ini. Yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Nah, sudah adik-adik. Ya gitu ya. Filmnya singkat-singkat, nggak lama ya, supaya kalian juga nggak bosen. Nah, filmnya ngapain lagi? Ternyata mereka juga butuh makan. Masa sih mereka jalan dari Mesir sampai sudah lewatin Tebrau sampai ke Elim, mereka nggak makan, persediaan makanan mereka pasti habis dong yang dibawa dari Mesir. Wah, mulailah Musa lihat aslinya orang-orang Israel yang dia bawa keluar dari tanah Mesir. Musa lihat ini orang-orang Israel ini, wah mulutnya begini melulu, ngomel terus. Nah, adik-adik hati-hati ya, yang mulutnya suka ngomel-ngomel. Kita kunci dulu mulut kita, ada saatnya kita kunci. Jangan kebanyakan ngomel, apalagi ngomelnya sama Tuhan. Orang Israel bilang gini, Tuhan, kenapa Tuhan kami berjalan, kami mau makan apa ini, gak ada makanan ini. Emang kita bercocok tanam di mana? Kita domba-domba kita dipotong-potong juga lama-lama habis. Mau berapa lama lagi kami berjalan? Kami haus, bekal kami dari Mesir habis. Lalu dia bilang, lebih baik kami mati aja di tanah Mesir daripada mati di padang gurun. Wih, serem banget ya orang-orang Israel ngomel-ngomelnya ya. Ngomelnya sama Tuhan lagi. Memang bukan langsung ke Tuhan, tapi ke Musa. Musanya pusing. Terus Musa bilang, Tuhan gimana ini Tuhan makanannya? Nah, lalu Tuhan bilang, aku akan mengirimkan mana. Wah, apa itu mana?
M-A-N-N-A. N-nya 2 ya, bukan 1. Kalau 1, mana rumahmu? Nah, ini itu kata tanya. Kalau ini mana? Mana itu seperti roti ya. Roti yang tidak beragi ya, jadi dari surga, seperti embun turun, melayang, lalu jatuh. Itu datangnya setiap pagi. Jadi seperti embun, tapi bisa dimakan, rasanya manis. Nah, kalau malam hari dikasih makan apa? Kasih makan burung. Nah, Tuhan kirimkan. Coba adik-adik kita lihat ya bahwa Tuhan Allah berkuasa untuk mengirimkan itu semua, dan itu waktunya bukan kebetulan loh. Itu waktunya pas, setiap hari rutin. Selama berapa? 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Oh, hebat ya Tuhan Allah kita. Nah, lalu Tuhan kirimkan itu semua. Mereka harus memungut mana itu, pokoknya secukupnya untuk mereka makan. Gak boleh lebih. Kalau kelebihan itu nanti misalnya ada yang bandel tuh, mereka pungut lebih, dipikir untuk besok, tak taunya busuk. Mananya busuk. Tapi di hari yang ke-6 mereka harus pungut 2 kali lebih banyak. Kenapa? Kok tiap hari satu bakul aja ya? Kenapa tiap hari, kalau hari ke-6 tuh hari Sabtu ya? Kenapa harus 2 kali? Karena hari Minggu itu mana itu tidak datang. Hari ke-7 adalah waktunya istirahat. Tidak boleh bekerja. Kalau memungut mana itu artinya sama aja bekerja ya adik-adik. Tuhan gak suka. Jadi selama 6 hari orang Israel memungut atau bekerja, hari yang ke-7 mereka harus istirahat. Ngapain? Nah, ini adik-adik harus belajar ya. Hari ke-7 adalah harus istirahat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, seperti adik-adik, seperti kakak, kita semua. Ya, kita semua orang yang percaya Tuhan, hari yang ke-7 harus istirahat. Bukannya malas, tapi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan beribadah. Ibadah sekolah minggu adik-adik. Jangan kalian cuma online doang, gak usah lah, gak enak dengernya, ngelihatnya. Hati-hati. Kalian buang kesempatan itu, kalian tinggalkan itu, lama-lama kalian akan terbiasa untuk tidak beribadah. Hati-hati, nanti Tuhan marah ya. Nanti Tuhan, mana ini anakku, nanti Tuhan tidak kenal kita. Nah, hati-hati ya adik-adik, kita harus taat. 6 hari kita bermain, 6 hari kita belajar, 6 hari kita bekerja, hari yang ke-7 tetap untuk Tuhan. Ya, bukan artinya 6 hari kita nggak ngapa-ngapain. Kita kerja, kita bermain, kita menonton apa segala macem. Tapi kita tetap juga harus berdoa. Berdoanya tiap malam, pagi, setiap saat. Tapi hari yang ke-7 kita khususkan untuk Tuhan, beribadah, ya, duduk diam, seperti Israel. Itu yang Tuhan mau. Nah, setelah itu ngapain lagi bangsa Israel? Tuhan suruh apa? Tuhan suruh jalan lagi. Tuhan suruh jalan lagi ke daerah sana lagi. Nah, tiba-tiba mereka kehabisan air. Dan di daerah yang mereka sedang lewati itu tidak ada air, kering. Wah, mereka ngamuk-ngamuk lagi. Tuhan, Musa, itu gimana ini? Kamu suruh kami mati kehausan. Wah, langsung Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, gimana ini Tuhan? Sebentar lagi mereka akan lempari aku dengan batu. Wah, Musa aja jadi ngomel-ngomel juga ke Tuhan ya. Karena apa? Karena pusing ngelihat bangsa Israel ngomel terus, marah-marahin Musa. Bukannya bersyukur, marah-marahin. Ada susah sedikit, marah-marah. Nah, kita nggak boleh ya adik-adik, belajar ya. Jangan juga suka marah-marahin orang tua. Nggak dibeliin mainan, nggak dibeliin apa yang kita mau, karena orang tua lagi nggak punya duit. Jangan marah-marah ya. Ngerti orang tua ya, sayang orang tua, cintai orang tua kamu ya. Puji Tuhan kita belajar sehari ini bahwa kita harus
jangan banyak ngomel ya, harus mengucap syukur. Yang kedua apa? Ayo, menguduskan hari Sabat, menguduskan hari yang ketujuh, menguduskan hari Minggu. Kita istilahnya hari Minggu ya. Untuk apa? Untuk ibadah. Jangan yang lain-lain. Jangan nonton melulu ya, nonton yang lain atau bermain terus lupa berdoa, lupa ibadah kepada Tuhan ya. Itu pelajaran kita hari ini. Nah, mengucap syukur ya. Jangan ngomel dan ingat hari Minggu, ingat hari Sabat ya. Kita akan berdoa ya. Kita akhiri sekolah minggu kita ini. Ya, adik-adik kalau ada yang mau memberikan persembahan, boleh transfer ke rekening Bapak Gembala kita ya. Puji Tuhan. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita akan lanjut ya. Siapa yang mau mempersembahkan lagu minggu depan, boleh japri ke kakak. Dan jangan lupa absen di kolom komentar juga ya. Absen di YouTube. Kalau lupa, supaya juga nggak lupa kalau mau absen di WA ya. Dua-duanya juga boleh ya, maka kakak malah senang. Soalnya kakak nggak tahu absen di YouTube namanya nggak ada, harus tulis nama ya, supaya kakak tahu oh si ini, karena kan nama YouTube kalian kakak nggak tahu ya. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan sudah sangat sayang kepada kami. Kepada bangsa Israel, Engkau sudah sayang dan Engkau sudah banyak melakukan mujizat kepada mereka. Kami percaya Tuhan juga sayang kepada kami sebagai Israel rohani dan selalu memberkati kami. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan walaupun kami merasa sedih atau susah. Dan tolong kami untuk kami boleh menguduskan hari Minggu atau hari Sabat untuk kami rajin beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati orang tua kami, semua keluarga besar kami, supaya kami berada dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri sekolah minggu ini. Haleluya, amin. Goodbye adik-adik, jumpa lagi minggu depan. God bless you. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.